Waktu saya kena stroke pertama kali ya, itu benar-benar sedih banget ya. Saya kejadian di rumah Raffi Ahmad ya, ada Nagita gitu kan, ruang makan gitu kan. Kita lagi ngobrol-ngobrol untuk proyek kita mau bikin apa gitu kan. Toto kena serangan stroke mendadak. Terus suami saya bukan nolongin saya lihat teman Raffi sama Nagita yang nolongin saya. Terus saya sedih. Oh gitu, jadi pas di rumah Raffi sama Nagita tuh yang nolongin Mbak Anggi? Raffi Ahmad yang gendong saya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, akhirnya Vena Melinda buka suara soal perlakuan suaminya Ferry Irawan yang melakukan KDRT terhadap dirinya. Vena Melinda muncul ke permukaan publik ditemani putra sulungnya Verrell Bramasta. Vena Melinda mengatakan bahwa dia sudah 3 bulan mengalami KDRT. Dan pasalnya Ferry sering marah-marah karena saat Vena Melinda kecapean dan tidak mau diajak berhubungan intim. Selain itu, Ferry Irawan juga tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Vena Melinda. Dengan demikian Vena Melinda tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Ferry Irawan. Verrell Bramasta sebagai anak mengaku sedih dan marah kepada Ferry Irawan atas perlakuannya kepada mamanya ini. Dan juga ada pengakuan dari mantan istri dari Ferry Irawan yang mengaku justru Raffi Ahmad yang menolong dia, bukan suaminya. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Spesifik permintaan apa? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya. Masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Vena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap, sampai rusuknya itu bisa apa? Kata dokter rusuknya retak. Dan ternyata kelakuan Ferry Irawan ini juga pernah dialami oleh mantan istrinya, yaitu Anggi. Dan bahkan Anggi menyebut nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam ceritanya kepada Bunda Maya dalam kanal YouTube Al Eldul TV. Di situ dia membeber bahwasannya bahkan dia pernah terserang stroke saat berada di rumah Raffi dan Nagita. Mungkin saat itu dia mau bikin podcast dalam undangan bersama. Justru suaminya tidak menolong, tetapi Raffi lah yang menggendong dia. Hal ini mencerminkan bahwasannya memang karakter dari Ferry ini bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Dan dia juga mengungkapkan dalam kisahnya kepada Maya ini soal seringnya Ferry Irawan berlaku emosional. Waktu saya kena stroke pertama kali ya, itu benar-benar sedih banget ya. Saya kejadian di rumah Raffi Ahmad ya, ada Nagita gitu kan, ruang makan gitu kan. Kita lagi ngobrol-ngobrol untuk proyek kita mau bikin apa gitu kan. Toto kena serangan stroke mendadak. Terus suami saya bukan nolongin saya lihat teman Raffi sama Nagita yang nolongin saya. Terus saya sedih. Oh gitu, jadi pas di rumah Raffi sama Nagita tuh yang nolongin Mbak Anggi? Raffi Ahmad yang gendong saya. Oke, Mas Ferry ngapain? Dia ngerekam. Oh, campers ya. Dia ngerekam, dia bilang dia ngerekam, saya juga kaget ya, dia ngerekam udah gitu. Nagita bilang, udah bawa ke rumah sakit sekarang, gini-gini. Saya pikir ke rumah sakit, saya bilang, ayo dong, saya masih sadar sih, saya ke rumah sakit. Terus akhirnya dia bilang, nggak usah katanya gitu, biar saya ini aja. Kakaknya mau banter, kakaknya kan dokter. Padahal kakak saya nggak ditelepon, nggak apa. Mungkin orang bisa tahu ya di situ. Kalau waktu press con, waktu saya kena stroke, itu ada dia bilang, dia baru nelfon orang setelah di jalan di mobil. Jadi dia ngarang banget. Dia ngomong, oh iya enggak, dia nelfon kakaknya kepala rumah sakit begini. Itu bohong semua.
gitu. Makanya saya kaget banget tuh gitu pas saya di mobil dia ngebut sengebut-ngebutnya. Saya pikir pelan-pelan dong, saya muntah-muntah terus dia bilang diem aja, terus dia ngebut terus. Saya naik tol, keluar tol, saya bingung ngapain gitu kan. Pas sampai rumah saya bilang, tolong dong ambil baju saya, kita ke Abdi Waluyo, kata saya bilang gitu kan. Baju saya basah semua, nggak turun kata dia gitu. Terus yang turun, yang kagetnya lagi pas turun itu semua ibunya, keluarganya tuh udah kumpul di atas. Saya kaget, ada apa kok bawa saya dari rumah Arafi ke rumah saya itu cuma 10 menit ya. Sedangkan dia kan dari Bekasi ke rumah saya kan lebih jauh, bisa mereka nyampe duluan, saya belakangan gitu kan. Dan saya kaget lagi, adiknya juga bilang, tenang, saya udah bilang sama dokter saya, dokter kecantikan. Loh kan saya gitu suka dokter kecantikan. Ya, aneh kan? Iya, dokter kecantikan. Terus tunggu, saya bilang gini, loh kok kamu kok ngapain ayo ke Abdi Waluyo, beli Abdi Waluyo. Diam kamu, mana kartu kredit semuanya. Udah kayak main sinetron gitu, dia minta, ini kartu kreditnya ATM saya bilang gitu. Dia nggak nyangka dia juga minta kamar yang baru dibuka yang masih murah. Saya kan nggak kepikiran sampai gitu-gitu ya. Saya sedih banget, saya bilang. Yang bayar berarti Mbak Anggi? Saya yang bayar semua, kartu kredit semua saya suruh dia pegang, kartu ATM saya kasih nomor PIN, dia yang pegang semua gitu kan. Saya bilang udah diam aja gitu kan. Saya diam aja kan, cuman untuk ngeladenin dia gitu yang kayaknya nggak mungkin dia terjadi setiap hari, kadang-kadang sehari 2 kali ya gitu ya, karena permintaan dia, dan dia kalau aku nggak ready gitu ya, misalkan nunda gitu, lagi ini, di ngamuknya ya Allah, bener-bener ngamuk sejadi-jadinya tuh, yang betean, yang kayak anak kecil yang nggak dapat permen gimana, aku bilang ini ya sifatnya, takutnya nanti Mas Ferry demo. Nah, apa yang memantapkan peristiwa-peristiwa apa yang memantapkan akhirnya Mbak Anggi saya gugat deh karena capek, udah nggak kuat juga gitu kan. Mungkin perjalanan hidupnya, pernikahan ini ternyata yang dipikirkan orang aman-aman aja ternyata tidak aman gitu, tidak harmonis ternyata gitu. iya ya, karena saya pikir ya banyak sekali ya yang saya alami ya sama dia. Ya selain juga dia juga kasar ya, agak kasar ya. Kalau misalnya dia marah itu, dulu dia sering banting pintu terus ditonjokin, terus dia gitu. Dari dulu tuh dia saling ngancep buat saya bilang, udah kamu pergi dari sini. Karena saya sebelumnya nikah secara agama ya, saya pikir gitu kan. Ya udahlah, saya pikir gitu kan. Terus dia tuh selalu saya bilang, ya udah kalau kamu gak cocok kamu pergi aja, nggak apa-apa. Dia selalu nangis. Saya kamu musir saya, kamu tegas. Dia mau bunuh diri, dia pergi ke dekat jendela kamar ini. Saya sampai bilang, ya udah kok nggak uring-uringan gitu. Saya bilang, ya saya sabar-sabar kan, saya juga capek, kerjanya udah capek, tambah kayak gitu capek banget gitu loh. Ya. Tapi, jadi yang ngancam untuk pisah tuh Mbak Anggi atau Mas Ferry? Oke. Saya selalu bilang minta pisah sama dia. Karena? Ya karena itulah kan, maksudnya benar-benar kayak anak kecil banget gitu. Apa-apa cemburu, apa-apa marah gitu kan. Siapa-apa minta diladenin, apa gitu, capek ya. Karena saya kerjanya benar-benar kerja, saya punya kantor sendiri, punya anak buah juga. Kadang-kadang saya udah capek di kantor sampai rumah begitu. Dan dia selalu bilang kalau misalnya dia bangunnya selalu siang ya. Kalau dia siang itu dia bangun, dia bilang gini, yang makan yang katanya gitu. Saya di kantor, kamu nyusul di kantor kan 5 rumah dari rumah ya kan. Kamu ke kantor aja. Kamu makan makasih katanya gitu kan. Nah, oh iya ya nanti deh saya bilang gitu kan.